Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku akan sharing tutorial bagaimana sih membuat ilustrasi sederhana bagi pemula. Aku akan menggunakan HP dan jari ketika menggambar. Yuk kita mulai. Kita masuk ke aplikasi Medibank Paint. Di sini kita pilih New Canvas. Kemudian setelah kita klik, nah kita bisa mengedit ukuran kanvas ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita klik edit. Nah, di sini kita bisa ganti ya ukuran piksel maupun sentimeter. Oke, aku akan menggunakan ukuran ini saja ya, 2000 x 2000 dengan DPI-nya 500. Kita pilih ini untuk langsung membuatnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kanvas Medibank Paint. Sebelum memulai menggambar, kita akan pilih ini dulu ya, settingannya supaya perubahan yang kita lakukan ketika menggambar itu tersimpan secara berkala. Oke, kita pilih ini ya. Kita pilih yang setiap 5 menit ini. Jadi setiap 5 menit pekerjaan yang sudah kita buat akan otomatis tersimpan. Kita kembali lagi ke kanvas Medibank Paint. Kita akan pilih menu layar yang ini ya. Diklik, kemudian klik icon plus ini. Kita akan memasukkan gambar. Nah, di sini akan banyak pilihan ya. Namun kali ini kita akan memilih yang menu ini karena kita akan memasukkan gambar untuk kita jadikan ilustrasi. Oke, langsung kita menuju galeri untuk mencari foto yang akan dijadikan ilustrasi. Aku pilih ini. Nah, di sini kita bisa mengatur nih ukuran dari fotonya. Nah, di sini kita bisa menggesernya, bisa dikecilkan atau bisa dibesarkan. Setelah pas, kita pilih set ya. Kita pilih no. Kemudian pilih menu edit ya. Untuk opacity ini, jadi opacity foto ini kita kurangi seperti ini karena kita akan tracing foto ini. Kita masukkan lagi ya color layer yang ini. Nah, setelah dipilih, kita akan ke menu ini ya. Pilih ini, kita akan mengubah namanya supaya kita bisa tahu ini layer apa. Kemudian kita akan lanjut membuat sketsa ya. Di sini aku pilih yang ini, yang menu palette ini. Kemudian aku pilih untuk brushnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih tanda plus ini untuk mencari brush yang belum ada. Ini ada pilihan standar dan juga ada cloud. Kalau misalnya kita mencari yang belum ada, kita bisa cari di cloud, tapi teman-teman harus login dan daftar dulu ya ke Medibank Paint dan harus terhubung internet untuk bisa mendapatkan brush-brush ini. Kita coba ya cari brush yang akan kita masukkan. Misal aku pilih brush yang mana ya? Yang ini, fluffy watercolor yang akan digunakan juga. Kemudian pilih set yang ini, dan dia akan masuk ke dalam ini ya, pilihan brush kita yang siap digunakan. Di sini akan ada banyak pilihan ya, tapi untuk membuat sketsa ini aku pilih yang pensil. Kita klik. Nah, kemudian kita akan kembali ke kanvas. Di bagian ini kita bisa setting ya ukuran brushnya. Nah,
Misal aku pilih 3 ya, dan kita akan mulai tracing. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan hasil tracing sketsa yang bagus gitu ya, itu dalam satu tarikan. Tapi kalau sulit nggak apa-apa, kita zoom gambarnya dan kita sedikit-sedikit. Oh iya, mohon maaf, kita ini ya. Di sini aku akan tunjukkan, di sini ada menu correction. Jadi kalau correctionnya 0, dia garisnya itu apa ya, tidak lebih stabil gitu ya. Kalau correctionnya ditambah, itu akan lebih stabil dan goresan yang dihasilkan akan lebih rapi. Di sini aku pilih yang paling maksimal ya 20. Kalau misalnya teman-teman punya apa ya, maksudnya yang di bawah 20 juga udah bagus kok. Bagi teman-teman yang baru memulai menggambar digital di Medibank Pen ini juga menggunakan jari, bersabar ya untuk membuat sketsanya, pelan-pelan saja. Kita perbanyak latihan. Nah, karena kita nanti mewarnainya akan menggunakan MRChat ya atau bucket tool, jadi tidak boleh ada celah di sketsa ini ya atau di line art ini, karena saat mewarnai nanti akan meluber kemana-mana seperti itu. Jadi harus ini ya, rapat line art atau sketsanya. Oke, aku akan cepetin membuat sketsa atau line artnya ya, supaya waktunya lebih efisien. Oke, nah seperti ini line art atau sketsa yang sudah tadi dibuat. Oke, jangan lupa di save ya. Untuk backup, tadi aku memasukkan color layer yang baru untuk apa ya, bantuan gitu ya saat nanti membuat lipatan di kerudungnya atau ketika nanti memberikan shading. Mengapa dipisahkan dari layer sketsa? Karena nanti layer ini tidak akan kita gunakan, hanya menggunakan layer sketsa. Ternyata ada yang tertinggal, kita kembali ke layer sketsa. Di sini ada bagian kerudung dan tas yang belum dibuat line artnya ya. Oke, langsung kita buat aja. Sudah jadi sketsanya. Sekarang kita akan matikan tanda mata foto tadi. Ini hasil sketsa atau line artnya yang siap diwarnai. Pilih tanda plus ini, kemudian kita pilih folder. Sudah ada foldernya, kita nanti akan pilih layer ini untuk dimasukkan ke dalam folder. Kita pilih yang ini ya. Nah, pilih layernya, terus kemudian klik panah ke atas, dia sudah masuk folder. Kita ubah namanya, misal sketsa. Kita akan memasukkan color layer lagi, kemudian kita masukkan folder. Nah, dimasukkan ya layernya atau color layernya ke dalam folder. Kemudian kita ubah nama foldernya. Di sini folder untuk ini ya masing-masing. Misalnya ada folder untuk suami atau gambar suami dan gambar istri. Tujuannya apa sih? Supaya nanti kita tidak pusing karena kebanyakan layer, karena nanti setiap bagian ini akan dipisahkan ya layer pewarnaannya. Tadi aku klik foto, kemudian aku duplikat karena aku akan menyorot warnanya ya. Nah, di sini aku akan pilih yang ini, kemudian pilih zoom in, zoom out seperti ini. Nah, kemudian aku simpan di sini ya. Kemudian aku akan buka folder yang suami. Kita akan warnai warna kulitnya. Tadinya aku akan menyorot warna kulit tapi tidak jadi ya. Kita akan pilih palet
skin tones atau warna kulit dari Medibank Pen aja. Oke, kita pilih di sini ya, warna mana yang kira-kira kita pilih, diklik. Aku akan ke menu palette dan aku ubah ke pen brushnya. Kemudian pilih ini ya, yang ember cat ini. Nah, kemudian expandnya kita naikkan menjadi 1 atau 2. Kita pilih yang 1 aja ya. Setelah itu kita akan ketukkan di bagian wajah seperti ini, kemudian bagian leher, tangan. Nah, seperti ini ya, tinggal diketuk saja. Kemudian aku akan membuka folder yang istri. Nah, di sini aku akan mewarnai. Yang pertama ini warna kulit ya. Oke, next sekarang kembali ke yang suami. Kita bisa rename juga ya, biar enggak pusing. Misalnya warna kulit kayak gitu. Oke, tambah color layer. Sekarang kita akan suntikan ini ya, warna baju. Kita coba ya, misal seperti ini. Oke, aku akan cepetin prosesnya. Jadi caranya sama ya, seperti tadi. Nah, setiap bagian itu beda layer. Nanti untuk memudahkan ketika pemberian shading misalnya. Juga nanti kalau ada revisi atau ada yang salah akan lebih mudah. Bagi teman-teman yang udah ahli mungkin nggak harus dipisahin semua sih gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seperti ini udah jadi ya untuk flatnya. Kita akan coba untuk shading ya. Di sini aku akan pilih layer folder maksudnya yang suami di warna kulit. Aku akan tambahkan layer baru, kemudian di clipping pilih yang ini. Oke, blendingnya kita ubah menjadi ini ya, multiply, kemudian pilih set. Nah, jadi blending ini akan meningkatkan warna dasar menjadi lebih gelap. Nah, kalau misalnya di clipping, dia tidak akan keluar dari layer yang ini ya, di clippingnya itu. Makanya tadi kita pisahkan nih layernya per bagiannya. Aku pilih yang fluffy watercolor ya untuk shadingnya. Di sini bisa diatur juga nih transparansi brushnya. Nah, di sini ukuran brushnya juga bisa diatur. Oke, kita mulai tap-tap di sini ya untuk shadingnya. Oke, jadi aku kecilkan sekali ya di sini transparansi brushnya. Nanti kalau misalnya untuk bagian yang lebih gelapnya bisa kita naikkan transparansinya atau opacity-nya. Oh ya, lupa tadi belum menentukan arah datangnya cahaya ya. Jadi kita coba tentukan aja ya arah datangnya cahaya ini dari atas. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita atur lagi transparansinya ya. Ini menggunakan brush fluffy watercolor. Aku ambil transparansi yang rendah ya. Kemudian untuk di pinggirannya agak lebih gelap, transparansinya atau opacity-nya dinaikkan. Oke, di tap-tap lagi ya. Jadi di sini kita memainkan opacity brushnya ya. Kalau misalnya agak gelap, kita naikkan opacity-nya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Kita buka folder yang sini
yang istri itu ya. Terus kemudian kita buat layer baru, di clipping, di multiply, kemudian kita sorot warna kulitnya dan di tap ya di sini. Pertama aku pakai opacity yang 5%, kemudian dinaikkan ya supaya agak gelap di bagian ujungnya. Oke, kita lanjutkan ya ke tangan. Kemudian kita akan shading baju. Kita buka dulu ya layernya, cari folder baju, buat layer baru, di clipping dan blendingnya jangan lupa dibuat multiply. Selanjutnya kita sorot warna bajunya. Di sini masih pakai brush fluffy watercolor. Ubah dulu opacity brushnya. Aku akan naikkan brushnya ya sampai 300 px, kemudian di sini dikecilkan dan opacity-nya dinaikkan, jadi di tap-tap. Nah di bawah ini makin gelap ya, juga di bawah lengan baju. Kita akan lanjut ke shading baju yang istri ya, yang warna orange. Buat color layer baru, di clipping dan layernya dibuat multiply. Sorot warnanya. Di sini aku akan memainkan opacity brushnya seperti yang tadi. Kemudian di tap-tap untuk di bagian bawah kerudung dan di bawah samping suami ya. Di sini dibuat lebih gelap. Juga di lengan baju ini, di bawah kerudung ini dibuat lebih gelap. Aku akan shading bagian kerudung. Nah, di sini bagian kerudung kan aku tadi dipisah ya layernya. Jadi pas kita shading dia bisa diturunkan opacity-nya, tapi line art utamanya dia tetap ada. Oke ya, kita mulai shading. Di sini di tap-tap dulu ya di bagian kerudungnya. Aku mulai di opacity yang 3%. Bisa dinaikkan juga ya ukuran brushnya. Nah, bisa dinaikkan juga ya opacity brushnya untuk bagian-bagian yang lebih gelap. Oke, kita di sini bisa digelapkan. Misal seperti ini ya bagian yang gelapnya. Kemudian kita buat layer baru. Di sini blendingnya normal ya. Kita akan geserkan di bagian roda warnanya ini. Kita akan cari warna yang agak terang. Jangan lupa mainkan opacity brushnya ya, juga ukuran brushnya. Di sini kita coba-coba ya. Di tap-tap di sini bagian ininya supaya lebih berdimensi. Misal seperti ini dulu ya. Aku akan tambahkan bagian yang gelap atau shadingnya. Aku juga akan menambahkan bagian yang terangnya ini ya. Oke, tambahkan lagi bagian yang terangnya, kita atur lagi brushnya. Sebenarnya untuk pemula bisa di skip juga ya bagian shading lipstick ini, nggak apa-apa. Untuk latihan awal-awal bisa di skip. Lanjut kita ke bagian yang lainnya. Di sini tas dan manset sama seperti tadi ya langkah-langkahnya. Aku akan ubah dulu backgroundnya, cari warna yang pas.
Setelah dapat background yang pas, aku akan mencari brush namanya grid ini. Kalau tidak ada bisa cari di cloud ya. Kemudian aku akan naikkan warna dari warna background ini. Kemudian tinggal di tap aja di kanvas atau di layarnya. Lanjut aku akan pilih brush fluffy watercolor lagi. Di sini aku maksimalkan ya ukuran brushnya sampai 300. Kemudian di sini akan buat seperti ini ya di belakang gambarnya. Kalau udah selesai, aku akan cari brush pensil untuk membuat daun ya di belakang ini untuk buat backgroundnya. Untuk bentuk daunnya bebas ya, disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Aku buatnya seperti ini. Aku akan membuat daunnya menggunakan pen sharp. Aku pakai ukuran brush di atas 100, kemudian ditarik dari atas menuju batang. Kira-kira seperti ini ya. Kalau misalnya kurang pas, dicoba lagi aja sampai dapat ukuran yang pas. Kira-kira akan seperti ini jadinya. Kita lanjut ke shading daun ya. Kita buat layer baru sama seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian kembali aku gunakan fluffy watercolor. Di sini opacity-nya bisa dikurangi. Jangan lupa warnanya juga disorot ya, warna daunnya. Kemudian kita tap-tap di bagian bawah, karena tadi kan kita buat cahayanya dari atas. Nah, setelah selesai kita naikkan opacity brushnya, kemudian kita tap-tap lagi di bagian bawahnya. Oke, seperti ini. Setelah selesai, kita buat layer baru. Tapi di sini blendingnya normal ya, jangan lupa di clipping. Aku akan cari warna yang lebih terang. Nah, sini kita tap-tap lagi. Opacity-nya bisa dikurangi. Opacity brushnya ya. Untuk daun yang paling atas aku akan buat sedikit lebih terang seperti ini. Tinggal dinaikkan opacity-nya. Aku akan buat folder dulu ya. Jadi yang tadi daun aku masukkan ke dalam folder. Setelah itu aku pilih titik 3 dan pilih duplikat, jadi terduplikat nih ya, ada 2 folder daunnya. Kemudian kita akan merge foldernya. Di sini pilih titik 3 ini. Kemudian kita pilih yang ini. Merge folder. Setelah itu kita pilih titik 3 lagi, yang ini. Kemudian kita pilih yang flip ya, flip horizontally. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin faceless, gambarnya ini udah cukup ya. Kalau misalnya mau ditambahkan misalnya mata, mulut, bisa buat layer baru. Aku pilih pensil dan gunakan warna hitam tapi tidak terlalu pekat, dan tinggal dibuat saja ya di sini. Untuk matanya, alisnya, mulutnya, jadi sesuaikan aja sesuai dengan selera teman-teman, seperti apa bentuk matanya juga mulutnya. Kita buat yang sederhana aja ya. Oke, dicoba-coba aja ya. Di sini aku benar-benar sederhana banget buat titik-titik seperti ini ya. Juga untuk yang di sini cuman gini aja bentuk matanya. Oke, aku akan buat mulutnya atau bibirnya. Sini aku ambil warna merah. Tinggal disesuaikan aja ya bentuknya sesuai dengan keinginan. Selanjutnya aku akan buat kayak blush on gitu ya. Tapi kita harus kembali ke layer warna kulit. Kita buat layer di atasnya supaya dia tidak keluar wajah ya untuk blush onnya. Jadi harus gunakan layer baru di atas layer wajah dan di clipping.
Aku akan gunakan brush yang airbrush ini ya. Kemudian tentukan warnanya. Misalnya di sini aku ambil seperti warna kulit. Nah, seperti ini, tinggal di tap-tap di bagian pipinya. Juga kita bisa memainkan opacity dan ukuran brushnya ya. Nah, untuk membuat blush on yang di istri ini jangan lupa ya, di sini di layer warna wajah di folder istri. Kan terpisah tadi ya layer dan foldernya. Kalau ada yang dirasa kurang pas bisa diperbaiki. Misal di sini aku coba perbaiki bentuk matanya. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya. Udah cukup seperti ini saja ya. Kita simpan gambarnya ya. Kita akan pilih yang ini. Kemudian kita pilih export PNG atau JPG ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau misalnya PNG biasa itu tidak transparan. Kalau PNG transparan di situ untuk gambar yang tidak ada backgroundnya itu bisa transparan. Kita pilih yang PNG biasa aja ya. Kita pilih oke. Kemudian kita akan lihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Sudah jadi teman-teman semua. Sekarang waktunya teman-teman semua untuk praktik. Insya Allah next kita akan membuat ilustrasi tanpa line art dan tanpa tracing ya. Insya Allah ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mencoba mempraktikkan dan hasilnya juga boleh ya di share di Instagram dan tag aku di @novianti_purnamasari. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.